Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama Warta Nusantara dan kita akan memasuki sesi dialog. Saudara, illegal logging atau pembalakan liar, illegal mining atau penambangan liar, dan illegal fishing atau penangkapan ikan secara liar merupakan tindak kejahatan yang merusak lingkungan. Meski ketiga tindakan anti konservasi alam tersebut berulang kali diberantas, namun sampai saat ini masih terjadi. Bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi hal ini akan kita bahas bersama Bapak Indra Hasan sebagai Ketua Umum Gerakan Membangun Tanah Air atau GEMTA. Selamat pagi Pak Indra Hasan. Assalamualaikum. Kalau membangun gerakan membangun tanah air harus diri sendiri dulu dong dibangun, Pak. Ya, kita pertama kalau kita bicara mengenai ilegal itu dilakukan karena kita degradasi moral, ya, krisis moral tentang kepedulian terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan kebersamaan. Ya. Jadi kadang-kadang kelompok individu, oknum-oknum pejabat itu hanya memikirkan yang shortcut, yang short time, sehingga tidak menyelesaikan program, tapi hanya menyelesaikan pekerjaan. Tugas saja yang diselesaikan. Program kelanjutan pembangunan negara ini secara sistematis itu tidak dilaksanakan, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Let's say illegal logging, illegal fishing, illegal berarti mining. Itu bermula dari tidak adanya karakter dalam pribadi-pribadi mungkin yang menyangkut pengambil keputusan di daerah ataupun otoritas-otoritas lainnya. Nationality, karakter, nation and character building, mungkin rasa nasionalisme yang kuat, kemudian rasa kecintaan terhadap tanah air yang kuat. Okay. Sebelum kita lanjut ke kalau kita bicara nasionalis, itu starting dari kita punya pribadi. Ya. Kita ini diberi Allah iman, kita melaksanakan dengan baik atau tidak, syukuri atau tidak, negara ini itu rahmat Allah. Betul. Nah, kalau kita betul-betul yakin terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, ada firman Allah bahwa kita harus tanda syukur kepada rahmat Allah. Kita harus menjaga tatanan kehidupan untuk kebahagiaan kita bersama. Dan anak cucu. Yes, jadi bangsa ini ke depan, anak cucu. Baik, sekarang kita ke inti permasalahan kita, Pak. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, ini kasus pembalakan liar di Indonesia mencapai 50,7 juta meter kubik per tahun, dengan kerugian mencapai 30,42 triliun per tahun. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Kalau kita lihat dari kerugian, dari data lingkungan hidup, lingkungan hidup itu kan nyangkut dengan AMDAL, ya. AMDAL. Kita hanya melihat dari kerugian materi semata yang skin, tidak melihat kerugian yang terjadi dengan AMDAL tadi. Let's say tambang diberikan izin PKB 2B. PKB 2B itu perjanjian kontrak karya penambangan batu bara. Nah, izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ini itu tidak integrated dengan pemerintah daerah, berjalan sendiri. Pemerintah daerah tidak ikut mengawasi. Dinas pertambangan daerah itu hanya boleh interrupt ke wilayah pertambangan kalau ada hanya kecelakaan, tidak menyangkut dengan AMDAL. Padahal dalam perjanjian kontrak pasti ada AMDAL itu yang sebelum izin eksploitasi dikeluarkan, itu AMDALnya harus diberikan kepada pemerintah. Khusus masalah ini berarti ada regulasi yang masih belum sinkron. Ya, deregulasikan ada 3. Ya. Deregulasi politik, deregulasi ekonomi, deregulasi sosial. Ya. Nah, negara ini regulasi sosial itu belum dilaksanakan, sehingga fungsi kontrol sosial itu tidak terjadi terhadap kehidupan regulasi ekonomi maupun politik. Kalau kita bicara regulasi ekonomi, itu harus terjadi satu lintas sektoral, integrated, antara AMDAL maupun tadi itu yang nyangkut dengan kerugian illegal logging. Nah, illegal logging itu dikibatkan bukan hanya pemegang HPH atau pemegang HTI, itu perkebunan. Kadang-kadang dia lakukan land clearing tanpa izin dari kehutanan, sehingga tidak terjadi suatu inspection dari instansi yang terkait tadi. Jadi dia hanya mengejar sesaat,
Yang penting di kebun itu, izin kebun itu ada kayu, dia nebang aja, tidak ada izin, jadi sehingga kerugian negara dari sisi materi, PSDH, DR, dan sebagai PSDH itu provisi sumber daya hutan. Dan itu paling tidak sudah tidak terkontrol income negara. Sisi lain, tidak terjadinya satu pengawasan AMDAL tentang land clearing perkebunan. Contoh kelapa sawit. Kelapa sawit itu kan akar serabut, Mas. Bukan akar tunggal. Jadi in the long run, tidak ada penyimpanan air. Jadi kalau nanti kita negara ini semua kelapa sawit, seperti di Kalimantan, itu nanti akan terjadi erosi. In the long run. Nah sekarang contoh yang kita lihat di Kutai tadi, banjir. Nah, kira-kira yang kita sampaikan tadi tentang ilegal yang skin. Oke, sekarang tambang. Tambang, dia melakukan penambangan. Izin ada di lahan APL, ada lahan hutan produksi. Nah kadang-kadang Undang-Undang 41 kan ada tuh. Jadi kalau orang itu harus menambang hutan produksi, dia harus minta izin pinjam pakai. Berarti sudah kontrol dari instansi kehutanan. Tapi kalau dia lakukan bablas saja without control, AMDAL tidak terkontrol. Terus penebangan hutan tidak kontrol, itulah terjadi karena belum ada regulasi sosial sehingga masyarakat tidak terlibat dalam pengawasan sosial. Oke, artinya perangkat hukumnya, regulasinya itu sudah memadai. Sudah. Tetapi kemudian law enforcementnya yang belum benar, dan antara pusat dengan daerah ini masih belum nyambung. Ya, law enforcement itu bisa terjadi kalau integrated antara central government, pemerintah pusat, dalam memberikan suatu deregulasi izin dengan pemerintah daerah. Nah, yang lemah di sini adalah attitude. Setiap person oknum penjabat daerah, dia hanya melihat shortcut. Let's say bupati. Yang penting saya 5 tahun ini bagaimana how to handle. Baik. Pak Indra, kayaknya kalau soal attitude itu hampir di seluruh lini kehidupan bangsa ini sedang bermasalah dalam soal attitude tadi dari para pengambil keputusan atau pihak otoritasnya. Kita lihat bagaimana upaya pemerintah sekarang berupaya untuk melakukan pemberantasan mafia-mafia hukum itu, di mana mereka dari pihak yudikatif ini diharapkan bersih, kemudian kita bisa hidup lebih baik lagi, lebih bersih lagi. Nah, menurut Bapak ini persoalan apa yang kita hadapi? Kalau kita bicara tentang penegakan aturan, yang kalau saya lihat dilema di negara ini, orang yang ditempati jadi pejabat, itu capability dalam masyarakat itu hanya figurnya skin. Jadi dari sisi tataran kehidupan moral, belum bisa menjadi contoh dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, tataran hidup ekonomi masih kurang. Jadi sehingga pada saat dia menjabat, Mas, dia how to take it untuk mengembalikan apa yang dia inginkan. Jadi sehingga terjadi krisis manajemen dalam negara ini. Semua undang-undang ada lengkap undang-undang kita. Hanya ada undang-undang yang masih terkait dengan undang-undang penjajahan. Oke, itu nanti kita perbaiki. Baik.